Alhamdulillah saya senang juga pas jam 10 di sini. Rupanya perjalanan panjang juga ya dari Trans TV ke sini. Jam 8 dari sana. Jauh ya. Jauh ternyata. Alhamdulillah. Ya insya Allah. Baik, hari ini waktu ditanya Mas Ari, Bu Aisyah, temanya apa? Kembali kita mau bahas tentang perbedaan laki-laki perempuan, tapi agak mendalam ya. Perbedaan respon cinta dan romansa. Dengerin judulnya aja deg-degan, ya Allah. Kayak apa sih cinta itu? Kayak apa sih cinta itu, Bu? Masya Allah. Ya nggak apa-apa, kita mencoba untuk membahasnya ya. Iya, kelihatan kan? Mohon maaf kalau terlalu itu ya. Baik, yuk kita buka slide-nya ya. Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Ali Imran ayat 36. Laisa zakaru kal untha, dan laki-laki tidak sama dengan perempuan. Hanya sepenggalan ayat, tapi ditelitinya bertahun-tahun. Ya, terus hasil penelitiannya saking banyaknya, kami harus bertahap membaginya. Ya. Menurut saya Rumilah paling lengkap ya, untuk dibagi bertahap, ya bertahap. Namun biasanya pendalaman saya akan ingatkan lagi yang sebelum-sebelumnya, ya. Insya Allah kita semua ingat dan juga sudah bukan hanya sekedar tahu, tapi faham, ya. Kalau bahasa Inggris now menjadi understand. Kalau bahasa Arab maklum menjadi mahfum. Sudah bisa, Bu? Memahfumi suami. Sudah bisa? Kalau memaklumi, oh ya kita maklum. Dia kan laki-laki 7.000 kata. Nah, itu maklum baru. Tapi mahfum, ya kita faham karena dia 7.000 kata. Maka kalau malam dia nggak ngomong sama kita, kita mahfum. Udah harus masuk ke situ ya. Iya, baik. Yuk lanjut ya. Pernikahan Masya Allah ya, memiliki banyak kebaikan ya. Tadi subuh sempat judulnya jomblo itu berat, menikahlah gitu ya. Iya, jadi pernikahan memiliki banyak kebaikan. Itu tentunya teman-teman para guru kita semua sudah sering cerita tentang kebaikan pernikahan ya. Di antaranya apa? Mengajarkan kita akan kesetiaan. Betul, Bu? Mengajarkan, ngajarin. Artinya ya, dalam perjalanannya itu selalu diajarkan. Ada gangguan kepengen gak setia, diajarin lagi setia. Ada gangguan lagi, diajarkan lagi. Ya. Terlanjur. Ya setia sama yang terlanjurnya nanti. Baik ya. Saya sempat kaget, pernah saya cerita di sini ya. Kaget ada penelitian di Eropa dan Amerika. Wanita usia 45 tahun ke atas sampai sekitar 55, ada sekitar 20% ya. Perempuan itu kepengen banget apa, Bu? Ganti suaminya. Waduh. Itu 20% itu banyak. Tinggi angka itu. Ya, Bu. Iya, makanya dikatakan kita ya, pernikahan mengajarkan kita supaya setia. Bu, terus terang, nggak usah ngacung tangan. Adakah kira-kira kadang-kadang saking mungkin karena nggak paham, kesel, rasanya bener deh. Ih, ini kalau diganti gimana ya? Aduh. Tapi kita diajar kesetiaan, diajar kesetiaan ya. Apalagi belajar sabar. Sabar itu bukan diam saja. Sabar itu adalah selalu usaha, ikhtiar. Karena sabar itu adalah gerak. Ya. Diajar apa lagi? Toleransi.
Ya nggak Bu? Toleransi kita? Iya, toleransi. Kita mahfum apa sih maunya laki-laki, apa sih maunya suami kita, ya. Apalagi yang diajar dalam menikah apa? Penguasaan diri. Penguasaan diri, ya. Disuruh ngapain Bu kita? Pernah Bu jengkel banget? Pernah. Pernah nggak Bu pengen marah banget? Tapi kita diajarkan untuk kuasai diri, kuasai diri, kuasai diri, kuasai diri. Ya. Untung selalu agama kita sudah dari kecil kita diajarkan untuk ya memanggil nama Allah untuk penguasaan diri ini. Ya Allah, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Teruskan itu. Ya. Tapi boleh nggak karena kita sudah rajin taklim, waktu bilang istighfarnya cantik. Astagfirullahaladzim. Jangan yang astagfirullahaladzim. Jangan begitu. Yang cantik astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Mbak Yanti suka ketawa kalau saya kayak gitu. Aduh. Ya Allah. Bu, yang dipanggil itu Allah. Tapi teh kenapa muka kita jelek? Ih. Nggak salah tuh. Ya. Ya Allah, ya Allah. Coba Bu. Ya Allah. Tuh bisa. Nggak tahu ya di rumah. Jadi penguasaan diri, ya. Banyak sekali guru-guru kita cerita sama kita, sampaikan sama kita, ya. Prestasi setan yang diberikan mahkota oleh iblis tertinggi adalah bila bisa memisahkan suami istri. Maka ini kita penguasaan diri, karena kita tahu selain karena kita punya emosi dan ada perannya juga setan, maka sering-sering ta'awuz. Suami datang langsung, auzubillah minasyaitan. Ih, saya mah begitu terus terang. Maaf ya Mas, ketahuan. Dia ntar lihat di YouTube. Mobilnya datang nih, saya di dalam, mobilnya datang. Auzubillahiminasyaitonirrajim. Buat tameng di depan satu kali, auzubillahiminasyaitonirrajim. Buat tameng di atas kepala satu, auzubillahiminasyaitonirrajim. Belakang lagi satu, auzubillahiminasyaitonirrajim. Kanan lagi satu, auzubillahiminasyaitonirrajim. Ya, baru jumpa suami. Ya, ya. Kenapa? Memang disuruh belajar penguasaan diri, dan Islam sudah ajarkan cara penguasaan diri, ya, agar tidak selalu kena bisikan dari setan. Kita ta'awuz, ya. Dan kebaikan lainnya, ya, kebaikan lainnya. Ya, ini, ya. Yuk kita lihat lagi. Sekarang pertanyaannya, di mana letak cinta dalam otak? Waduh, ibu pernah ada rasa cinta nggak sih? Terasanya di mana? Nggak pernah di otak. Ibu pernah gitu, deg-degan, ih aku jatuh cinta, tangannya begini. Di mana? Taruhnya nah. Tapi tempatnya di otak, nih di otak. Ya, memang terasa di dada, karena ini nanti jalan ke soder nih, ke dada. Kerasa, teresonansi di mana? Jantung. Duk. Langsung gitu ya. Ya. Pernah nggak ada rasa semeriwing? Semeriwing itu gimana ya? Ya gitu. Gimana? Kena angin. Ya, itu dari sini. Tapi rumahnya di sini. Sebelah mana Bu Aisyah? Ini dia nih. Ini dia nih. Dulu tuh karena penelitian belum terlalu banyak, sekarang mulai banyak. Tahun 2000 diketahui di mana itu cinta, ya. Tapi pun tidak diketahui di mana lokasi pastinya. Dia cuman terasa, teraktivasi, ya. Ya. Sebelumnya kalau kesal di mana yang ibu-ibu rasa, teman-teman rasa? Juga di dada, ya. Marah juga di dada, ya. Sombong juga begitu. Nah, waktu itu kita sudah belajar tentang mengenal emosi. Di mana letak emosi ini? Ya, lanjut.
Ini kan otak hadap sana ya. Kalau dibelah, ini nih yang ini. Ini otak emosi. Di sini ada apati, di sini ada sedih, program sini ya. Di sini ada takut, ya. Di sini ada buru-buru, cepet-cepet nafs, ya. Di sini ada marah, dan juga di sini ada sombong. Itu yang negatifnya. Kemudian yang positifnya, di sini program sini ada courageous, ada semangat. Bahagia ada di situ ya. Kemudian ada apa? Ada acceptance, bersyukur, dan ada peace, damai. Cinta belum disebut. Ya. Ada di mana Bu Aisyah? Itu tadi. Baru tahun 2000-an ya. Tahun 2000-an ilmuwan mendapati ya getaran cinta di otak, belum tempatnya. Nggak tahu, barangkali nanti anak-anak kita kali ya, yang nanti dia meneliti letak persisnya di mana. Yang ada baru teraktivasi. Bagaimana cara menelitinya? Ya, beberapa orang dimasukkan ke MRI. Orang-orang itu sedang jatuh cinta sangat. Ya, rupanya kalau tadi subuh lihat, sempat lihat gambarnya ya. Ya, orang yang jatuh cinta ada 1, 2, 3, 4, 5 tempat yang teraktivasi. Bayangin. Sampai otak kecil pun bergetar. Kalau marah cuma di tengah sini saja. Ya. Sedih di sini saja. Ini kan otak tadi dari tengah ya, otak limbik ya. Apalagi semangat cuma di sini saja. Wah, tapi cinta, orang yang sedang jatuh cinta. Ini penelitiannya Juni 2000, tahun 2000. Profesor Semin Zeki, 2 orang, dan Andrew Bertella di London Universitas College. Dia scanning otak dari 11 orang wanita dan 6 orang pria yang semuanya mengaku sedang jatuh cinta selama 6 hingga 12 bulan. Dia bergetar di sini. Ya. Nah, salah satu faedah menikah adalah kita akan jatuh cinta berulang-ulang. Waduh. Bisa Bu? Nggak bisa. Waduh, butuh penelitian baru. Justru salah satu Allah kenapa perintahkan kita menikah, karena dengan seseorang yang sudah disahkan, kita bisa jatuh cinta berulang-ulang. Gitu. Berulang-ulang sama orang yang itu saja, berulang-ulang. Yang namanya berulang-ulang berarti tidak seterusnya kan? Bulan ini jatuh cinta. Bulan ini wah, hari ini jatuh cinta. Sampai 3 hari, ya Allah. Hari keempat sudah tidak jatuh cinta lagi. Tapi lumayan 3 hari. Ada orang suaminya datang, kita jatuh cinta gitu. Tapi kita senyum sama suami nggak dibalas, langsung selesai. Ya, kenapa? Ini juga bisa padam. Walaupun lagunya ada tak pernah padam, ya kan gitu, ya, iya. Siapa? Oh, langsung tahu. Kalau penyanyi emang tahu. Ini bisa padam memang, bisa padam, ya. Bahkan kalau getaran ini secara ekstrim berhenti, bisa membuat kita bunuh diri. Maka jangan heran ada orang putus cinta, dia loncat dari lantai 5. Kenapa? Karena baru dia lihat orangnya, ini belum menikah misalnya, baru lihat orangnya, kemudian bergetar semuanya, ya, mencoba untuk menyatakannya, ditolak, padam, loncat. Bisa begitu. Itu ekstrim sekali, ekstrim sekali. Kenapa? Rupanya getaran ini, ya, mempengaruhi zat-zat kimia di otak. Memang Allah kasih zat kimia di otak, ya. Teman-teman sejawat yang dokter juga pasti belajar tentang zat kimia. Hormon bahagia itu namanya dopamin, ya, dopamin. Jadi kalau kita jatuh cinta, dopamin banjir, ya. Kita
kita merasa apa? Bahagia dan sejahtera. Ya. Dopamin nanti macam-macam. Nanti ada endorfin, morfin alami. Morfin alami itu hormon yang membuat badan tidak terasa sakit. Makanya kalau kita lagi jatuh cinta, semua badan sehat. Ada sakit-sakitnya. Nggak ada sakit-sakitnya. Nggak ada tuh. Biarin deh. Ya, iya. Gunung kan kudaki. Laut kan? Sama pelajaran kita ya. Karena endorfin, ya. Ada lagi keluar hormon serotonin. Serotonin itu hormon pengendalian emosi. Ya. Ya. Terus ada lagi norepinefrin, ya. Itu nanti hormon-hormon yang selalu membuat goal setting gitu lah. Orang jatuh cinta karena norepinefrinnya keluar, dia langsung bilang, saya bisa dapati dia. Terutama pada laki-laki. Tapi nggak tahu juga kenapa perempuan sekarang bisa begitu ya. Apa kan agak tomboy? Ya kayak gitu. Jadi ini ada peristiwa kimia yang luar biasa yang banjir di otak manusia, masya Allah. Ya, bahkan ada di sini namanya insula di sini. Ya, di sini ada tempat untuk tanggung jawab atas keberanian. Jadi berani. Makanya orang jatuh cinta berani. Berani apa? Ya mari macam-macam lah. Berani datang ke rumahnya. Ya, iya. Berani hadapi orang tuanya. Walaupun ada yang bisikin killer tuh bapaknya. Zaman dulu banget istilah killer. Siapa yang tahu Bu istilah killer? Ketahuan umur. Yang muda-muda nggak ngerti killer apa. Jangan ke sana, bapaknya galak banget. Tapi karena sedang banjir zat kimia dan insulannya bilang kamu berani hadapi dia, berani. Maka harusnya kalau ada perasaan itu jalani langsung gitu, jalani, go, ya, go, berani, ya. Terus ada di ujung ini, ujung di otak limbik nih, ujungnya namanya singulat, ya. Ini tempat hormon yang membuat mabok kepayang. Pada saat jatuh cinta mabok banget, ya Allah. Pernah gak sih? Sekali aja? Pernah? Bedakan dengan mabok laut. Kayak apa Bu Aisyah maboknya? Bahagia gitu. Bahagia, ya Allah. Ada kerinduan di situ. Ya, ada ingin cari lagi, ingin ketemu lagi, itu namanya mabok. Ingin lagi cari, ingin ketemu lagi, itu mabok namanya. Ya, iya, seeking behavior, perilaku untuk mencari. Punten Ibu ya, karena saya bekerjanya di dunia narkoba, saya mau ya bandingkan dengan otak yang kena narkoba. Sama juga singulatnya kena. Berarti kalau kita jatuh cinta, maboknya sama kayak pakai narkoba. Kalau narkoba kimia dari luar, ini alamiah. Mau yang mana Bu? Maka hindari narkoba. Say no to drugs. Campaign. Ya. Makanya itu tadi, gimana caranya setelah kita menikah, kita buat diri kita jatuh cinta berulang-ulang pada pasangan kita, supaya kita mabok. Apa makan durian kek? Ya, bisa paham ya? Bahkan jatuh cinta, getarannya malah lebih banyak area otak yang terstimulasi, teraktivasi. Ini yang narkoba. Cuman 3 tempat. 1, 2, 3. Itu 5. Ya, ya. Punten maaf. Ya. Pornografi pun kalau kita lihat, maaf, pornografi begini juga. Ada 5 area yang terstimulasi. Makanya narkoba bisa addiction, pornografi juga bisa addiction, cinta juga bisa addiction. Ya kenapa? Karena putarannya luar biasa. Ya, luar biasa. Di situ nanti macam-macam ya, macam-macam. Ada birahi keluar juga di situ ya. Kemudian ada keterikatan ada di situ. Ya ini dia.
Ya, jadi seperti ini. Makanya mengapa ibunda kita Ibu Eli Risman sangat getol untuk ya mengingatkan kita untuk hati-hati, jaga anak-anak, hindari pornografi, karena memang 5 areanya. Ya, 5 areanya. Kalau jatuh cinta dia bergetar, kalau pornografi sama bergetar, tapi kalau dia jadi adiksi mengganggu 5 area itu. Gitu. Ya. Sama jatuh cinta juga, Bu. Ya, kalau ini kan 5 yang bergetar nih. Tapi kalau dia sudah menjadi ketergantungan, addiction, ya, maka juga mengganggu semuanya. Makanya tadi saya bilang, nggak apa-apa, nggak berterusan jatuh cinta sama suami. Karena kalau berterusan nanti terganggu, menjadi addiction. Jadi jangan merasa, iya, jangan merasa, aku istri yang nggak baik. Kenapa? Nggak bisa setiap saat jatuh cinta sama suami, nggak usah begitu. Karena memang yang diminta adalah sesering mungkin membuat kita jatuh cinta. Kalau ada kalimat sesering mungkin, berarti ada sering juga tidak jatuh cinta, bukan? Ada sering juga kesel, ada sering juga marah. Nah, udah benar. Cuman ada yang beruntung, ada yang tidak beruntung. Maksudnya apa, Bu Esa? Orang yang beruntung yang tentunya pada saat tidak jatuh cinta, dia cepat-cepat move on untuk jatuh cinta pada suaminya lagi. Yang tidak beruntung yaitu tadi, dan akhirnya hampa was. Ya, apalagi kalau ya itu tadi, kadang-kadang itu sumber untuk macam-macam hal. Adalah kekerasan, punten ya, kekerasan di dalam rumah tangga, karena itu yang hampa tadi ya, adalah ya, pelakor dan senior kan gitu ya. Ya, gitu. Kalau pelakor apa sih, Bu? Kalau senior? Senang istri orang. Senior buat yang laki. Kalau pelakor yang buat nyebutnya nggak enak sebetulnya, berat banget nih ngomong. Ya, aduh, ya, biarlah orang lain saja yang begitu. Pelakor itu berat, biar orang saja, kita nggak usah. Sudah ya, ini ya, sudah bisa difahami. Memang nggak perlu dihafal, Bu, nggak usah dihafal. Pokoknya tahu di bagian mana, depan, tengah, bawah, belakang, kena semua. Ya, lanjut lagi. Pria tidak mampu mengatakan aku cinta padamu. Ya Allah, duduk dulu. Deg-degan. Pria tidak mampu mengatakan aku cinta padamu, tapi kita perempuan itu mudah bilang, Mas, aku cinta padamu. Kenapa begitu? Karena korpus kolosum perempuan tebal. Jadi dia ringan. Sama apa? Kata-katanya banyak. 20.000. Dia udah ngomong banyak, masih ada sisa. Ngomong apa ya? Bilang aja, aku cinta padamu, I love you, I miss you. Itu. Laki-laki kenapa tidak bisa bilang aku cinta padamu? Bukan, selain 7.000 tadi, bukan itu saja, tapi apa? Laki-laki awalnya tidak tahu saya ini cinta apa birahi terhadap istri saya. Itu penelitian. Ya, dia nggak tahu sebetulnya. Sebentar nih, saya nih melakukan, ya, membelai istri saya, hubungan intim sama istri saya, peluk-peluk istri saya, mencium istri saya. Sebentar, ini cinta apa birahi? Laki-laki menganggap begitu. Nanti udah lama, sekian tahun baru, oh ini yang namanya cinta. Lama kali. Kenapa? Karena otak tengah laki-laki tipis, sehingga laki-laki selalu bisa membedakan gitu. Birahi, cinta, yang mana nih ya? Saking seringnya ya terpisah-pisah sampai bingung dia. Kalau kita bisa. Makanya punten yang suaminya jarang atau nggak pernah bilang ini lazim.
Bu Aisyah, tapi suami saya sudah bisa bilang ini. Ya Allah Bu, orang kalau laki-laki tidak bisa bilang ini, itu sangat biasa. Tapi kalau suami ibu sudah bisa bilang, aku cinta padamu, itu luar biasa. Ya, itu, karena itu yang nanti oleh malaikatnya suami kanan kiri, itu yang tercatat sebagai pahala amalannya, amalan solehnya gitu. Kalau bahwa seorang suami nggak bilang aku nggak bilang aku cinta padamu, nggak kena dosa, karena dasarnya emang begitu. Tapi kalau dia bisa, Umi, Abi cinta padamu, ya Allah, itu pahalanya mengalir, Pak. Gampang Pak, biar pahala mengalir. Say love to your wife. Artinya gini, boleh nggak kita nggak usah marah kalau suami nggak pernah bilang I love you. Kenapa? Emang begitu, nggak dosa juga. Kata Mbak Yanti, laki banget. Tapi dia bisa bilang itu. Ya Allah, Abi abis taklim di mana sih? Saya mau suruh suami yang lain begitu. Kan gitu ya. Di Rumil. Sampai sini boleh sepakat? Tahu? Sudah bisa tahu? Bisa naik nggak sedikit paham? Ya, iya. Supaya apa? Nggak usah buang-buang energi gara-gara menanti ini. Nggak usah buang-buang energi. Mending bisa buat bikin kue kek, masak kek, ya, jualan kek. Ya usah. Karena kadang-kadang kita perempuan, karena kita makhluk perasa, menanti-nanti kalimat ini, buang energi. Buang energi. Semua bergerak dari ujung rambut sampai ujung kaki. Lihat suami ketawa-ketawa sama temennya. Sering ada yang begitu nggak Bu? Perempuan banget. Terus kita gitu kan? Kalau perempuan begitu, ya itu juga lazim. Tapi kalau seharusnya dia begitu, tapi dia tahan dan dia penuh pemahaman dan saling senyum aja, itu pahala mengalir. Tetap pakai tools istighfar. Astagfirullahaladzim. Kenapa laki-laki? Yes. Berarti dia agak tomboy. Betul? Wanita yang sulit mengatakan aku cinta padamu, dia berarti agak tomboy. Sebetulnya kan? Sama, laki-laki juga gitu. Aku sebetulnya sayang sama kamu, tapi aku sulit bilang I love you. Itu berarti agak tomboy. Sama, ya, sama, ya. Laki-laki kan karena ketomboyannya itu karena testosteron. Kita kan punya testosteron juga Bu, ya, kita punya. Tapi ada perempuan yang testosteronnya cuma 1 liter. Ada yang 1,5 liter. Ada yang 2,5. Nah, yang 2,5 liter tuh perempuan testosteronnya susah ngomong aku cinta padamu. Ya, iya kan. Lanjut. Daftar ini hasil jajak pendapat yang diambil dari lebih 15.000 orang pria dan wanita yang berusia 17 sampai 60 tahun dengan tujuan mencari pasangan seksual jangka panjang. Artinya mencari pasangan hidupnya. Yuk kita lihat dulu, next. Menurut pria nih kata-kata pria menyangka apa yang dicari wanita terhadap pria. Satu, ternyata pria menyangka pasti perempuan nih kalau cari pria soal kepribadiannya kan gitu. Ya. Ya. Mobil pribadi. Mobil pribadi. Tubuh bagus menurut pria yang dicari wanita tuh. Rasa humor gitu.
kepekaan dan ketampanan. Menurut pria, perempuan tuh kalau naksir aku pasti gara-gara ini aku nih. Kata pria. Tapi ternyata, next, apa yang dicari wanita terhadap pria memang satu kepribadian, itu jelas. Ya. Kedua, wanita senang sama pria yang punya rasa humor. Betul, Bu? Iya. Dan wanita senang pada pria yang kok loncat? Peka. Ya, kembali tadi. Kepekaan. Ya. Dan wanita juga senang pada pria yang punya kecerdasan. Buat wanita, tubuh bagus pria itu nomor 5. Yang penting ini. Ya. Makanya nggak usah heran kadang-kadang, ya Allah istrinya cantik banget. Mana suaminya itu? Oh. Orang saya cuma bilang oh. Ibu gimana sih? Saya kan cuma bilang oh. Tanya. Gemes kan? Maaf ya. Kamu naksir sama dia kenapa sih? Abis dia suka ngelucu. Oh. Jadi bentuk bagus, ketampanan itu ya, nomor sekian gitu ya. Ya. Udah yang mana udah nggak ada. Kalau ada 6 barangkali. Sekarang kita lihat wanita ya. Ya. Menurut wanita, apa sih yang dicari pria sebetulnya? Kita menyangka wanita itu naksir sama aku karena aku cantik. Punten, karena indah tubuhku. Punten, karena dada indah. Maaf lagi, karena bokong besar. Dan kepribadian. Kita menganggap itu. Dan anak-anak wanita modern sekarang juga menganggapnya itu. Makanya sibuk aja bagaimana caranya itu. Bolak-balik perawatan, bolak-balik lihat tutorial bagaimana cara memperindah keindahan tubuh, ya dan sebagainya. Itu kita menyangka itu. Tapi sebetulnya pria, bagaimana sebetulnya pria? Apa yang dicari pada wanita ini? Kepribadiannya. Memang pria itu terus terang dia cari cantik. Dan memang kan kita dituntun juga ya, dalam Islam juga kan disuruh begitu ya. Iya. Tapi pria ya, keindahan tubuh ntar aja nomor 5. Pria senang perempuan yang memang kepribadiannya jelas ya. Kemudian dia punya kepribadian itu, kalau kita bicara kepribadian berarti wataknya. Ya, wataknya. Kenapa? Yang tadi juga wanita terhadap pria terhadap wanita tetap kepribadian. Kenapa? Karena memang kan kita sudah belajar watak itu kan ada di sini. Dia akan mencari pasangannya yang kontranya, yang soulmate-nya. Ya. Saya tadi mau ke sini cepet-cepet sebetulnya, maksudnya supaya jam 9 udah di sini ngobrol-ngobrol dulu, kalau bisa makan-makan dulu gitu. Nggak bisa. Kenapa? Karena ada tim Islam itu Indah minta konseling. Seorang anak muda, ganteng sekali, ya, dia watak yang pemikir, melankolis. Dia tungguin saya memang, ya. Dia tungguin, udah pada pergi semua dia cerita, Bu Dokter Aisyah saya begini. Saya belum lihat fotonya, saya langsung aja ingat saja teori itu. Karena dia melankolis, bisa jadi 88% pasangan yang dia taksir sanguinis kan? Iya kan? Yang ceria kan gitu. Belum lihat fotonya, saya cuma nembak-nembak aja. Ini ya, anaknya gembira, ceria. Iya betul banget. Disangka saya cenayang, saya bilang enggak, itu mah ada ilmunya. Dokter belum lihat udah tahu itu ada ilmunya, ya Allah. Teman-teman di Rumil juga udah pada tahu. Apalagi yang ikut kemarin acara di mana? Sovereigns, ya kan? Iya, jadi memang sudah ada ilmunya itu, ya. Pasti dia sering aktif di luar kan? Iya, karena dia naksir yang begitu. Secara kepribadiannya. Terus kamu abis itu udah saya tanyain itu, kenapa pilih dia? Cantik dokter. Bener, ya kan? Saya nggak kasih lihat ini tadi, nggak mungkin ya, saya buka. Terus kenapa lagi kamu pilih selain sudah memang kamu lihat cantiknya? Cerdas banget. Oh,
gitu. Terus iya, terus dia kalau cerita lucu. Jadi laki-laki juga senang perempuan yang cerita lucu. Abis ini beli buku-buku ya, yang tentang bagaimana cerita-cerita lucu. Iya, stand up komedi gitu, tulis aja sendiri gitu, dan ya. Nah, keindahan tubuh nomor 5, ya. Punten, ya. Ada laki-laki nggak melihat dada besar, nggak melihat. Ada laki-laki senang lihat dada kecil memang, ya. Dan buat kita semua, ya, tidak usah yang teman-teman yang berdada kecil berlara diri bahwa air susu tidak banyak, bukan itu, ya. Soal air susu itu mau dadanya besar atau kecil, produksinya tetap banyak. Yang membuat besar atau kecil bukan kelenjar air susu, tapi lemak yang ada di dada itu. Bukan kelenjar air susu. Kelenjar air susu sama. Ya, ini penting. Seandainya ibu yang punya anak laki-laki mau cari mantu perempuan, ya, ajarkan pada anak laki-laki, nak, tidak masalah dada besar atau kecil. Dan kamu tidak usah takut, dia akan menyusui anakmu. Yang penting sering disusui untuk menstimulasi, ya, iya. Sampai sini bisa paham ya? Ya karena memang begitu. Jadi keindahan nomor 5 ini nih, kebaik. Ya, termasuk di sini kepribadian apa ini? Kepribadian muslimahnya nih masuk sini nih. Wataknya memang sanguinis, tapi dia, ya, taat sholatnya, dia berhijab, misalnya gitu. Nah itu kan masuknya di sini. Ini risetnya bukan di orang Islam. Ini risetnya di London, ya. Tetapi karena itu fitrah, maka hampir sama, mau kemana aja sih, ya kan? Tuh, ya. Nah, lanjut lagi ya, next. Pria dan romansa. Ibu kalau saya bilang romansa, yang kebayang ibu apa sih? Romantis itu apa sih? Tuh kan bingung kan? Bu, menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, romansa itu artinya novel. Iya, novel. Tetapi isinya itu, ya, menggambarkan kepahlawanan, menggambarkan tanggung jawab, dan menggambarkan ada memang namanya romantisme. Ya, ya. Bukan maksud pria tidak ingin bermesra dengan wanita, hanya saja mereka tidak mengerti pentingnya romansa bagi wanita. Maka tidak aneh kebanyakan pria tidak tahu apa yang harus dikerjakan. Jadi kalau suami, nggak romantis banget, dia tuh juga bingung. Itu suami kita dibilangin gitu, dia juga bingung. Saya bukan nggak mau mesra sama istri saya, cuman saya nggak tahu yang kayak apa. Kan gitu. Makanya boleh nggak, tidak usah apa, nuduh-nuduh yang ngaco gitu. Nanti kita lihat itu romantis yang dimaksud perempuan tuh apa sebetulnya, ya, ya. Jadi pria tuh bukan nggak mau bermesraan, mau, cuman dia nggak tahu. Kenapa? Karena juga tidak pernah melihat contoh. Siapa contohnya? Ayahnya, ya kan? Mungkin kalau laki-laki pria-pria di luar negeri, ya, yang mungkin ayahnya memang juga mesra sama ibunya, dia belajar dari situ, ya kan? Nah sekarang kita, supaya anak kita melihat kita juga mesra, romantis, nah kita usaha keras. Saya katakan usaha keras, ikhtiar untuk juga bisa bermesra dengan, ya, pasangan hidup kita di depan anak-anak, supaya dia belajar. Agar apa? Dia begitu sama pasangan hidupnya. Ya kan Bu? Ibu nggak mau kan punya mantu datang sama kita, ya? Ibu, anak ibu nggak romantis. Ibu nggak mau kan? Nggak mau bikin PR baru kan? Usaha keras untuk memberikan, ya, contoh-contoh teladan yang proporsional, ya. Apa sih Bu Aisyah, kalau kelihatannya romantis, mesra kayak apa sih? Mesra itu, ya, memandang dengan wajah tersenyum, mata juga tersenyum. Itu aja. Suami datang, terus mata kita berbinar-binar, bisa nggak Bu coba? Coba latihan. Kalau mata belum berbinar-binar, yang penting bibirnya aja deh lo deh.
Bibir itu bikin cantik, Bu. Kemarin saya habis sharing tempatnya Mbak Yanti, saya bilang bibir itu bikin cantik. Ini lihat ya Bu, perhatikan saya. Muka sama, orang sama, baju sama, pekerjaan sama, ya. Kalau saya angkat bibir sedikit gitu aja enak lihatnya ya. Tapi kalau saya turunin tuh bibir, padahal orang sama, wajah sama, baju sama, kerjaan sama, ya. Ke bawah aja doang udah jelek muka saya. Apalagi nggak seimbang. Makanya nggak usah susah-susah. Mau bermesraan, mau romantis, itu fungsi di sudut bibir. Ya. Sebisanya juga, bukan hanya bibir yang tersenyum, mata juga. Bisa nggak mata tersenyum? Gampang. Mau tahu mata tersenyum? Kalau mata tersenyum, semakin banyak kerutan berarti mata tersenyum. Jadi yang sudah mulai banyak kerutan berbahagialah. Ya. Jadi kalau mata tersenyum tuh senyumnya tuh ininya berkerut gitu. Ada orang yang matanya matanya tidak tersenyum, tidak berkerut tapi bibirnya aja. Tapi kalau muka kita tersenyum, mata tersenyum, itu yang disebut basam, wajah basam. Orang juga senang lihatnya ya. Iya, jadi nggak apa-apa biar ada kerut-kerutan sedikit nggak apa-apa. Itu menandakan senyumnya asli. Nggak usah sibuk, aduh gimana ya kerut ini ya, aduh nggak usah, biarin. Tambah kerut tambah asli. Laki-laki nggak terlalu bisa kayak kita. Kenapa? Ya karena memang otot wajah kita tuh sangat lentur. Ya, sangat lentur, nanti kita lihat ya. Next lagi. Lihat nih. Sering nggak Ibu kalau kita baca, coba yang senang baca buku, coba cek itu buku-bukunya tuh. Pasti buku romantis yang novel dan buku cara-cara memperbaiki hubungan pernikahan. Tapi laki-laki sedikit buku itunya. Dia akan lebih banyak buku bagaimana memperbaiki mobil Anda, bagaimana mendatangkan uang dengan cepat. Itu laki-laki. Nggak usah marah Bu, nggak usah marah. Kenapa? Karena memang perempuan itu secara anatomi otaknya ya selalu ingin mau romantis. Makanya buku-bukunya soal ini, dia berusaha bagaimana menjadi romantis, mesra dengan pasangan hidupnya. Tapi laki-laki kenapa senang buku-buku atau ya bacaan-bacaan yang kaitannya dengan ya ilmu ukur ruang? Kenapa? Karena otaknya laki-laki dominan kanan. Next. Ini laki-laki. Ini perempuan otaknya nih. Apa sih ini Bu Aisyah? Sambungan di dalamnya. Sambungan neuron. Kita Bu dari kecil Masya Allah, Allah bikin sambungan neuron kita selalu seimbang, kiri kanan sama. Tapi laki-laki, kalau dulu ingat pelajaran kita, waktu dari kecil yang tersambung kanan duluan. Apa sih Bu Aisyah kanan? Kanan itu otak kreativitas, otak warna, otak bermain, ya, otak bergerak, otak musik, ya, otak teknologi. Makanya pernah waktu saya bilang kan Bu, siapa yang anak laki-lakinya waktu TK main aja terus? Ada Bu? SD main juga, SMP masih main, SMA masih main, udah jadi bapak-bapak masih main. Laki banget. Karena memang otak kanan laki-laki itu lebih dominan. Walaupun pada saat usia mulai 18 tahun ke atas, kirinya laki-laki sudah mau menyamai kanan, tapi kanannya lebih dominan. Di sini ada ukur ruang. Makanya laki-laki senang dengan pekerjaan-pekerjaan yang ada kaitannya menghitung ruang gitu. Atau dia pergi keluar juga, ya. Makanya dia ya tertariknya sama, maaf, mobil kah, motor kah, kendaraan kah, bentuk-bentuk gedung kah, apa segala macam. Karena memang kanannya lebih dominan. Dan senang juga pada benda. Kenapa? Otak benda di kanan. Ya, iya. Oke. Lanjut lagi.
Jika seorang wanita tidak berbahagia dalam hubungan keluarganya, dia tidak dapat berkonsentrasi pada pekerjaannya. Jadi kalau kita perempuan ya di keluarga nggak bahagia, habis dimarahin suami, kesel sama suami, ya anak sakit, kita tidak bisa konsentrasi pada pekerjaan kita. Walaupun korpus kolosum tebal, bisa kerja tapi itu air mata nggak pernah berhenti. Wah, itu masakan nggak perlu pakai garam, sudahlah biar kadang-kadang jatuh dari air mata kita. Ya, nah laki-laki bagaimana? Laki-laki jika seorang pria tidak bahagia dalam pekerjaannya, dia tidak dapat memusatkan perhatiannya pada hubungan keluarganya. Ya, artinya apa? Doakan suami kita kerjaannya berhasil. Hari ini ya Allah, mudahkan urusan pekerjaan suamiku di kantornya ya Allah, di tempat pekerjaannya ya Allah. Supaya apa? Kalau urusan kerjaannya bagus, laki-laki itu perhatian sama keluarganya. Itu satu. Kan kerja kita kan doain gitu ya. Apalagi kita support. Makanya nggak usah ganggu-ganggu kalau lagi dia kerja. Suami di kantor telepon, ayah pulang bentar dong, bawain kue kek. Bu, nggak usah. Kenapa? Berarti nanti kerjaannya terganggu, pekerjaannya gagal. Nanti dia nggak suka sama ibu, dia nggak suka sama keluarganya. Ya, karena memang sudah begini kan, ini pembagian tugas kan. Karena anatomi otak juga, karena Allah juga yang kasih. Ya, ini ingat baik-baik. Ya, jadi wanita orientasinya itu hubungan, pria orientasinya pekerjaan. Makanya saya suka gemes kalau ada istri-istri ya yang suaminya lagi kerja baik-baik apa banyak maunya, paling enggak suruh jemput ini jemput itu gitu loh. Ya, kenapa? Kasihan nanti ya suami ini nggak suka sama kita. Kita menganggap, saya juga paham kenapa ibu-ibu suka banget suruh suaminya pulang bawain makanan kah, bawa ini, karena kita merasa begini. Kita menganggap juga ya mungkin laki-laki begini, kalau dia ya bahagia dengan keluarganya maka dia bisa konsentrasi di kerjaannya. Kita menganggap begitu, tapi ternyata setelah penelitian anatomi otak yang Allah berikan bukan begitu. Sampai sini bisa sepakat dulu ya Bu? Ya. Tapi Bu Aisyah dia kerja terus. Ya terus gimana? Iya, ya terus kan otaknya begini. Ya, kan dia kerja terus. Kita tahu juga otaknya begini, kalau kita ganggu nanti dia malah marah, malah nggak suka sama kita. Jadi dia apain Bu? Ya sudah, kirimkan doa supaya kerjaannya cepat selesai. Kan gitu. Ya Allah mudahkan urusan pekerjaannya, cepat selesai ya Allah, makanya sore pulang. Nah gitu. Ya kan? Pakai kekuatan doa itu. Kan kita sudah tahu kalau kita doa ada keluar sinyal, bukan? Iya ya Allah. Ya, ini dia. Tapi aku rindu banget Bu Aisyah, aku sendiri di rumah. Sama. Coba tanya semua ibu-ibu nih. Ya Bu, pernah begitu kan? Iya. Dulu kita nggak paham, makanya kita gangguin suami. Ayo pulang, cepetan pulang. Pulang atau saya yang pulang. Aduh. Bu, terus terang saya pernah banyak salah itu. Kan memang saya dokter, saya belajar anatomi sejak tahun 87. Ya, mungkin teman-teman dokter di sini Mbak Yanti juga mungkin ya. Ini baru tahu 2006. Nikahnya 92 sampai 2006 salah. Bolak-balik suruh makan siang ke rumah, Mas. Makan siang di rumah dulu ya. Ya, salah. Salah. Setelah ada ini, oh no, rubah. Kalau mau jadi ya sakinah, berubah. Kita paham otaknya, ya berubah. Ya nih, oh gitu. Udah nggak pernah lagi ganggu, walaupun sunyi. Makanya bikin anak 5, biarin bapaknya nggak ada.
Sampai 5 kumpul, bapaknya nggak ada, dia pergi kerja, biarin nggak apa-apa, masih ada yang hibur, tinggal kita kirimin doa. Oh, ya, selesai kantornya jam 10 malam, pulang dia bahagia. Kenapa? Selesai pekerjaannya, sukses. Lumayan, cuman 1 jam bahagia kepada kita gitu. Kenapa? Kan pulang jam 10, ya jam 11 sudah tidur. Tapi bahagia gitu. Oke, ya lanjut. Mengapa pria membenci nasihat? Nah loh, siapa yang suka nasihatin suaminya nih? Ya. Kenapa coba kira-kira suami kita benci nasihat itu? Tapi suami saya kalau saya nasihatin dia diem aja, itu bagus, dia santun. Sebetulnya sih nggak mau begitu. Kalau kita kasih nasihat tuh suami tuh kalau dia mau ngikutin, ya, dan jarang taklim juga. Kita lagi nasihat dia mau bilangnya begini, diam. Cuman karena santun. Itu lagi yang dicatat oleh malaikat sebagai amal solehnya itu. Masya Allah, Masya Allah, Masya Allah. Banyak sekali pahalanya ya Bu. Allahu Akbar. Kenapa benci nasihat? Kita lihat ini. Jadi tolong jangan tawarkan nasihat kepada pria kecuali ia memintanya. Kadang suami gitu ya. Suami saya gitu sering juga ya beberapa kali. Bu Isa, menurut Bu Isa, saya harus ambil keputusan apa? Dia minta tuh. Nah, itu silakan kasih. Ya. Saya kan sering nasihati kita semua sama-sama untuk hindari kata jangan ya. Artinya silakan. Nah, ini saya pakai. Kenapa? Kalau ada kata jangan, pakai kecuali. Maka jangan itu akan ditiadakan oleh kecuali. Tawarkan nasihat pada pria jika ia memintanya kan. Ibu juga boleh nasihatin anak-anak ya. Jangan makan sembarangan, jangan makan sembarangan. Kalau cuman sampai situ ya, dia akan silakan makan sembarangan. Kalau ibu memakai kata jangan, harus ada kecuali. Jangan jajan sembarangan, kecuali kantin sekolah habis dan makanan bekal habis. Wah, gitu. Panjang amat nasihatnya. Ya, lanjut lagi. Ya. Tapi kadang-kadang waktu suami nanya kita, bilang sama dia, katakan padanya bahwa saya percaya mas bisa menyelesaikan itu. Itu dia. Katakan padanya, Anda mempercayai kemampuannya untuk menyelesaikan segalanya. Buat laki-laki itu penghormatan. Insya Allah. Ya, insya Allah. Itu dia nih. Udah berapa lama nih Bu begini kita Bu? Saya bertahun-tahun juga begini. Ya. Saking kepengen apa yang kita dengar nasihat dari kalau kita pergi taklim atau pergi kemana, ingin sekali kita nasihatkan suami supaya sama gitu ya. Tapi ternyata pria tidak mau begitu. Kenapa? Otak kanan pria adalah otak solusi. Makanya kalau pria kita lihat suami kita pulang, kita nggak bisa. Saya banyak ngomong suami ya karena memang sengaja ya. Atau anak laki juga ya. Dia pulang, datang, duduk, kita cuma tanya, Abi capek ya kan gitu. Iya, udah. Kalau mau ngomong panggil aku ya. Ya, kasih aja minum, udah tinggalin. Kenapa? Laki-laki yang sedang ada masalah, ya, dia akan duduk, akan memandang sesuatu tempat gitu. Kelihatannya kayak nonton TV padahal enggak. Kenapa? Dia sedang mencari solusi lewat otak kanannya. Otak kanannya. Walaupun anak laki masih kecil tuh, ya, nggak usah ribut. Iya, kita suka gitu. Mas, Mbok ya cerita sama aku. Aku kan istrimu, ibu dari 5 anakmu. Kita sudah 26 tahun berumah tangga. Udah mau bilang teriak lagi tuh suami, diam. Tapi mau dapat pahala dia diem aja. Ya, itu tadi. Oke, ini dia. Anak laki-laki juga begitu. Anak laki-laki dia marah nampaknya. Kenapa nak? Enggak. Oh ya udah, kalau nanti mau ngobrol panggil ibu, ya. Kalau mau itu juga. Saya juga salah selama ini, anaknya 4 laki, ya. Punya anak 4 laki, lahir yang pertama 93, lahir kedua 97,
lahir ketiga 99, ya kan? Lahir anak keempat 2005, ilmunya 2006. Berapa tahun?